Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muadwas Aiman dengan NIM D1A12033, jurusan Agribisnis kelas C. Ingin menjelaskan tentang BMC, Business Model Canvas. Di sini Business Model Canvas saya yang berjudul Donut Funnel. Sebelum kita masuk, kita menjelaskan dulu apa itu BMC. BMC adalah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Sederhananya, pengertian bisnis model canvas adalah kerangka manajemen untuk memudahkan dalam melihat gambaran ide bisnis dan realisasinya secara cepat. Dibandingkan dengan bisnis plan yang berpuluh-puluh halaman, bisnis model canvas jauh lebih ringkas karena disusun ke dalam satu halaman saja. Maka itu kerangka bisnis ini paling populer di kalangan startup. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu customer segment. Customer segment atau biasa disebut segmentasi konsumen. Elemen pertama yang wajib ada dalam bisnis model canvas adalah segmentasi konsumen. Apapun jenis bisnis yang dijalankan, tentukan segmentasi pelanggan dengan tepat di awal. Kita harus tahu menentukan siapa yang menjadi target bisnis. Di sini contohnya, yang pertama itu konsumen yang gemar donat, rentan umur 5 sampai 65 tahun. Yang kedua, masyarakat umum yang menggunakan fasilitas jalan raya. Dan yang ketiga, kalangan anak sekolah, mulai dari SD, SMP, bahkan SMA. Dan yang kedua, value proportion atau proporsi nilai konsumen. Setelah menentukan siapa saja target konsumen, kita harus tahu bagaimana bisnis kita bisa bermanfaat bagi para pelanggan. Di sini yang pertama itu produk donat yang lembut dan tipis. Yang kedua, tempat nyaman dan santai. Yang ketiga, varian rasa dan berbagai topping, contohnya keju, oreo, coklat cair, taro, dan lain-lain. Dan harga yang murah. Yang ketiga itu channel. Di sini channel saya ada 3. Yang pertama itu layanan GoFood, dan yang kedua iklan dan customer service, dan ketiga media online seperti mengiklankan di Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Yang keempat, customer relationship atau biasa disebut hubungan konsumen. Setelah memahami segmentasi konsumen dan channel yang digunakan, saatnya menentukan bagaimana bisnis kita berinteraksi dengan pelanggan. Di sini contohnya melalui promosi. Kita bisa mempromosikan di berbagai jenis media sosial. Mengadakan diskon perayaan hari besar seperti hari besar yang terjadi, bisa diberikan diskon beli 1 gratis 2. Yang ketiga, donasi. Yang keempat, penjual langsung online atau offline. Dan yang kelima, revenue streams atau sumber pendapatan. Di sini saya ada pendapatan penjual dari donat pamer. Yang kedua, penjualan minuman. Baik, yang keenam, key resource atau sumber daya. Supaya tetap kompetitif dalam industri bisnis yang kita jalani, kita perlu sumber daya yang sesuai untuk mendukung aktivitas kita. Key resource merupakan daftar sumber daya yang sebaiknya dimiliki suatu pembisnis untuk mewujudkan value proposition. Jadi contohnya, produksi membuat donat dan menjualnya. Yang kedua, belanja kebutuhan dagang. Yang ketiga, pengemasan. Yang keempat, penyediaan menu tambah. Yang kelima, mencari supplier. Yang ketujuh,
Key activity. Key resource atau sumber daya, seperti sumber daya manusia, yang kedua peralatan pembuatan donat, yang ketiga transportasi, yang keempat modal awal, dan yang terakhir yaitu tempat. Yang kedelapan itu key partnership, atau yang pertama itu supplier penyedia bahan baku donat dan lain-lain, minimarket, toko tempat kita membeli bahan untuk membuat donat tersebut. Dan yang terakhir itu cost structure. Yang pertama biaya karyawan tenaga kerja, yang kedua biaya listrik, air dan lain-lain, yang ketiga biaya transportasi, dan yang keempat biaya bahan baku donat. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.